semuanya, selamat pagi. Perkenalkan kami dari Kelompok Jeruk. Sebelum memasuki materi, kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Madunifia Maharani. Selanjutnya, nama saya Nadira Putri Azahra. Nama saya Meliana Radita. Nama saya Najwa Nabila. Nama saya Lydia Nabila Roza. Oke, di sini sebelum kita membahas tentang transformasi, saya akan menjelaskan dulu tentang transformasi. Transformasi itu adalah perubahan yang terjadi dari sebuah orang ataupun hal. Nah, kali ini kita akan membahas tentang transformasinya dari perkembangan Trans TV. Di slide pertama itu ada sejarah Trans TV yang akan dijelaskan langsung oleh rekan saya. Sejarah Trans TV pada bagian kemunculan, yaitu pada tanggal 1 Agustus 1998, Trans TV didirikan oleh Khairul Tanjung di bawah naungan Transcorp Media dengan perusahaan induk Citicorp. Pada tanggal 10 November 2001, Trans TV resmi disiarkan setelah mendapat izin namun siaran percobaan. Pada siaran percobaan, dimulai dari seorang presenter yang menyapa pemirsa pada pukul 17.51, Trans TV saat itu juga sudah membangun stasiun relay TV-nya di Jakarta dan juga Bandung. Pada tanggal 15 Desember 2001, Trans TV pertama kali mengudara dan diluncurkan resmi oleh Presiden Megawati Soekarnoputri sekitar pukul 7 malam WIB. Pada bulan Januari 2003, dibangun pemancar stasiun relay di 13 kota di Indonesia sesuai standar peralatan siaran televisi. Sejak awal Trans TV dirancang untuk beroperasi menggunakan teknologi digital penuh, tetapi karena pada saat itu penyiaran di Indonesia masih menggunakan analog, maka output yang bersifat digital diubah menjadi analog. Pada tanggal 15 Desember 2013, Transmedia melaunching logo baru bersamaan dengan ulang tahun Transmedia yang ke-12. Logo dengan diamond A di tengah kata Trans TV. Logo ini merefleksikan kekuatan dan semangat baru yang memberikan inspirasi bagi semua orang di dalamnya untuk menghasilkan karya yang gemilang, diversifikasi konten, atau keunikan tersendiri, serta kepemimpinan yang kuat. Selanjutnya, peluncuran logo. Logo pertama Trans TV itu diluncurkan pada tanggal 1 Agustus 1998, digunakan hingga 15 Desember 2001. Logo kedua Trans TV itu digunakan pada tanggal 15 Desember 2001 hingga 15 Desember 2005. Ada peluncuran logo Trans TV dengan versi abu-abu yang digunakan sebagai on-air dan jeda komersial, yaitu pada tanggal 15 Desember 2001 hingga digunakan pada tanggal 15 Desember 2013. Logo ketiga Trans TV diluncurkan pada tanggal 15 Desember 2005 hingga 15 Desember 2013. Selanjutnya ada logo Trans TV untuk mikrofon reporter berita dengan latar belakang jingga, diluncurkan pada tahun 2006 sampai 2013. Selanjutnya logo keempat Trans TV yaitu pada tanggal 15 Desember 2013 hingga sekarang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Meliana Radita. Selanjutnya ada perubahan Trans TV dari tradisional ke digital yang akan dibawakan oleh rekan saya. Silakan. Perubahan Trans TV dari tradisional ke digital. Trans TV merupakan stasiun televisi swasta yang berada dalam naungan Citicorp yang dimiliki oleh Khairul Tanjung dengan moto "Milik Kita Bersama". Trans TV menggambarkan visinya menjadi televisi terbaik di Indonesia maupun di ASEAN, memberikan hasil usaha yang positif bagi masyarakat, serta menyampaikan program-program berkualitas. Trans TV memiliki positioning untuk selalu menayangkan program yang kreatif, berbeda, baru, inovatif, serta menjadi trendsetter. Sebagai stasiun televisi nasional, Trans TV menayangkan banyak program-program lifestyle, kekinian, serta didukung dengan deretan film-film blockbuster terkenal. TV juga selalu menyuguhkan acara-acara lokal berkualitas, mulai dari acara religi, talk show, infotainment, reality show, kuliner, traveling, news dari CNN Indonesia, musik spesial dari variety show. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, Trans TV menyediakan ruang digitalnya, di mana masyarakat dapat mengakses dan menonton TV dimanapun dan kapanpun hanya dengan smartphone melalui website
transtv.co.id atau Trans TV Streaming. Tidak hanya Trans TV, di dalamnya juga kita bisa mengakses website-website milik Transmedia lainnya seperti Trans7, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, Insert Live, dan 20 Detik. Bersama channel-channel tersebut, Transmedia berkomitmen untuk terus memberikan tayangan-tayangan yang inspiratif, bermutu sekaligus menghibur, dan berkontribusi untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik melalui tradisional maupun digital. Oke, selanjutnya ada materi dari alasan transformasi yang akan dibawakan oleh rekan saya. Alasan transformasi. Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi alasan utama perubahan tersebut. Jika sebelumnya komunikasi paling luas itu hanya dapat berlangsung secara konvensional melalui media massa cetak dan elektronik, maka kini dapat berlangsung secara digital melalui media konvergen. Serta adanya perkembangan media baru yang semakin pesat. Munculnya internet dalam perkembangan media konvensional menunjukkan adanya pola perkembangan media. Kebutuhan akses informasi yang cepat, tepat, akurat, dan murah memberikan sinyal kepada industri pertelevisian di Indonesia untuk mengikuti perkembangan zaman. Pesatnya perkembangan teknologi berbanding lurus dengan munculnya platform-platform media baru. Hal itu mengakibatkan mulai tertinggalnya media konvensional untuk merebut minat khalayak. Sehingga sekarang hampir seluruh stasiun televisi telah menyediakan channel-channel program acara terkait secara live streaming. Salah satunya stasiun televisi Trans TV telah membuat media streaming yang dapat diakses melalui situs transtv.co.id. Banyaknya konten yang disajikan serta mudahnya mengakses web tersebut menjadikannya sangat diminati oleh kalangan masyarakat. Melalui media streaming di web, pengguna internet dapat menonton video dimanapun dan kapanpun. Privasi lebih terjaga serta memiliki kontrol penuh terhadap video atau konten tersebut. Oke, di sini saya akan membacakan untuk dampak positif dan negatifnya yang akan dibawakan oleh rekan saya sendiri. Dampak positif stasiun televisi. Stasiun televisi, terutama stasiun televisi Trans TV, dapat memberikan pengaruh positif dalam kehidupan masyarakat. Bukan hanya menyiarkan hiburan, stasiun televisi juga menyiarkan berita, informasi, atau pengetahuan. Hal ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat, serta memunculkan ide kreativitas penonton saat menonton televisi. Tetapi, televisi juga memiliki pengaruh atau dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat, seperti malas beraktivitas yang membuat kita menjadi lupa waktu. Stasiun televisi Trans TV juga sering menayangkan film luar negeri yang mengandung kekerasan. Hal ini bisa mempengaruhi penonton yang berakibat pada perilaku menyimpang ketika tidak menonton tayangan dengan bijak. Dampak positif website. Tidak dapat dipungkiri, kebiasaan menonton televisi sudah bergeser melalui website atau platform streaming online. Meskipun tidak semua orang, namun bagi generasi muda, website dianggap lebih praktis dan mudah diakses sebagai sumber hiburan, begitu juga dengan Trans TV, yang menyediakan saluran siaran Trans TV melalui website. Hal ini bertujuan agar bisa menjadi pendorong pertumbuhan perusahaan yang bergerak di industri media dan hiburan. Dampak negatif website. Menonton siaran atau tayangan melalui website memang sangat mudah, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, yaitu menumbuhkan sikap individualisme yang dimana kita hanya fokus terhadap layar handphone dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Oke, selanjutnya di sini ada materi dari ancaman terjadinya transformasi. Kehadiran teknologi baru seperti internet serta digitalisasi dapat menyebabkan transformasi, khususnya dalam bidang penyiaran. Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai 4 ancaman
apabila transformasi tersebut terjadi. Yang pertama itu ada kesenjangan akses untuk teknologi dan juga infrastruktur digital yang memadai. Dalam hal ini, perubahan di bidang tradisional sebagai bidang yang tidak terbaharukan dapat menyebabkan perubahan yang menguasai segala sesuatu yang berada dalam lapisan masyarakat. Ini akan menjadi ancaman, yaitu tidak adanya akses untuk menunjang perubahan. Yang kedua itu untuk pembatasan kemampuan dan memanfaatkan teknologi karena tidak memiliki pengetahuan dan juga keterampilan yang cukup. Hal ini itu merupakan ancaman internal yang dimana itu menyangkut insan yang menggunakan transformasi tersebut hanya sekedar mempelajari tanpa melakukan pendalaman hal materi, pengetahuan dan keterampilan bidang di penyiaran Trans TV. Oke, selanjutnya itu adalah perubahan cepat dapat menyebabkan ancaman di bidang penyiaran kreatif untuk mengikuti perkembangan teknologi. Terjadinya transformasi digital dapat menyebabkan ancaman lain, yaitu penyiaran Trans TV yang dapat menciptakan tontonan kreatif. Apabila dia tidak melaksanakannya, maka penyiaran Trans TV akan mendapatkan kekalahan dalam hal kualitas penyiaran. Terus yang terakhir itu ada resiko di hal keamanan dan privasi yang menggunakan pelaku pengguna dalam menjaga keamanan data. Ini termasuk ancaman eksternal karena terkait dengan perlindungan keamanan dan juga perlindungan data konsumen. Maka strategi yang digunakan itu adalah Trans TV harus menjamin pihak konsumen tontonan terkait data pribadi. Kesimpulannya, Trans TV merupakan stasiun televisi swasta yang berada di naungan City Corp dengan pendirinya yaitu Chairul Tanjung. Kini, Trans TV dalam bidang penyiaran telah menyiarkan berbagai program lifestyle kekinian dan juga film kekinian. Seiring dengan perkembangan zaman, Trans TV menyediakan ruang digital yang dikonsepkan seperti dapat mengakses TV digital dimanapun dan kapanpun. Maka dari itu, pihak internal Trans TV hingga kita sebagai penonton tayangan harus dapat bijak dalam memilih tontonan agar terhindar dari ancaman terjadinya perubahan era tradisional ke modern saat ini. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selebihnya mohon diterima untuk materi kami. Selamat pagi.